Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Isro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan S1 Manajemen Bisnis Syariah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis dan lingkungan bisnis, yang mana pada makalah kali ini saya dibantu oleh rekan saya yang bernama Muhammad Reflin Azwar dan guru pembimbing oleh dosen Feni Listari. Oke, langsung saja kita ke presentasi. Oke, pada makalah bisnis dan lingkungan bisnis ini kita mengambil latar belakangnya karena dalam mempertahankan hidupnya, manusia selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu caranya yaitu dengan berbisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia belum begitu paham dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Padahal, kalau kita memahami apa bisnis tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan yang kita inginkan dalam aktivitas bisnis tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan alam surganya. Jika tidak pandai mengatur itu semua, maka bangsa kita akan jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian, kemiskinan, dan menjadikan negara kita gagal atau miskin. Oke, langsung saja kita ringkas. Lingkungan internasional berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan umum serta lingkungan industri. Di luar internal, perusahaan yang merupakan suatu peluang atau hambatan bagi perusahaan, hingga tidak hanya semata-mata merefleksikan di lingkungan ekologi, tetapi juga menjelaskan gambaran keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan eksternal. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah kita menguraikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu pengertian bisnis? Yang kedua, bagaimana perkembangan bisnis? Yang ketiga, apa saja klasifikasi bisnis? Yang keempat, apa tujuan dari bisnis? Yang kelima, apa saja lingkungan bisnis? Dan kemudian kita mempelajari ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu kita akan paham akan pengertian dari bisnis, mengetahui perkembangan bisnis, mengetahui klasifikasi dari bisnis, mengetahui tujuan dari bisnis. Oke, lanjut. Kita akan langsung saja membahas. Yang pertama, tentang pengertian bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba dalam ilmu ekonomi. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar bushi, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Oke, kita lanjut saja ke perkembangan bisnis. Sejak ratusan tahun yang lalu, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian. Hanya mereka yang hidup di daerah pantai sering terlibat dengan perdagangan kecil dan belum pernah memasuki tingkat perdagangan internasional dengan ukuran skala ekonomis. Menurut mereka bahwa pada zaman dulu para pedagang Indonesia telah aktif berdagang rempah-rempah sampai Gujarat, Teluk Arab, dan Madagaskar. Pada zaman globalisasi, dunia yang saling transparan, kita lihat bagaimana hebatnya persaingan bisnis, perusahaan nasional, multinasional, perang ekonomi, lewat perdagangan antar bangsa yang saling berebut untuk menguasai pasar dunia dalam bidang barang dan jasa. Oleh karena itu, kita harus melalui pengembangan dan mencurahkan perhatian untuk membina generasi muda yang akan informasi bidang bisnis ini. Kita lanjut saja ke klasifikasi bisnis. Klasifikasi bisnis merupakan kebutuhan hidup manusia yang semakin hari dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perubahan dan perkembangan pola hidup masyarakat. Kehidupan manusia pada umumnya masih sangat sederhana, hanya menggantungkan pada hasil-hasil alami yang tersedia dari dalam diri sendiri maupun dengan manfaat apa yang telah ada di alam sekitar. Pada saat ini pun kebutuhan hidup manusia masih sangat sederhana. Manusia dan dalam primitif baru memiliki kebutuhan ekonomi yang sederhana, terutama berupa kebutuhan dasar yang bersifat jasmania, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan istirahat.
Oke, kita lanjut ke tujuan bisnis. Pada dasarnya tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari bisnis yang sebagai berikut: untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menunjukkan prestis dan presentasi. Kita lanjut lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Dalam dunia bisnis, unsur fisik misalnya teknologi, kondisi alam, dan pemasok, sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat, masyarakat, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro antara lain lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografi dan lingkungan industri atau ancaman dalam dan peluang. Yang pertama, lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian adalah kondisi perekonomian di mana tempat bisnis itu menjalankan aktivitasnya atau beroperasi. Lingkungan perekonomian dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang digunakan suatu negara atau industri. Yang A. Pertumbuhan ekonomi. Dua hal yang terjadi saat pertumbuhan ekonomi, yaitu output per kapita, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem per orang naik. Orang mendapatkan manfaat dari standar hidup yang lebih tinggi, mereka akan dapat membeli banyak barang dan jasa dengan uang mereka. Pertumbuhan ekonomi dari suatu negara dapat dicermin melalui nilai pendapatan nasional negara berkaitan dengan materi ekonomi mikro dan makro. Pendapatan nasional. B. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi artinya jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian serta jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam sistem perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan kira-kira pada tingkat yang sama. 2. Lingkungan teknologi dan informasi. Teknologi adalah semua atribut yang digunakan perusahaan untuk aktivitas mereka. Contohnya seperti informasi, pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Contoh, jenis dari teknologi yang berkaitan dengan bisnis antara lain teknologi produk atau jasa dan teknologi proses bisnis. Lingkungan hukum dan politik. Lingkungan politik hukum mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Berbagai perwakilan dari pemerintah mengelola dan memberi kebijakan seputar bidang-bidang penting seperti praktek, periklanan, pertimbangan, keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Lingkungan sosial dan budaya. Maksud dari lingkungan sosial adalah seperti aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap perusahaan, produk yang ditawarkan, berdasarkan hal-hal yang dapat diterima, standar atau masyarakat yang merupakan akibat dari kebiasaan atau norma-norma dari masyarakat itu sendiri. Lingkungan global. Lingkungan global atau lingkungan internasional merupakan kondisi internasional yang juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bisnis, dikarenakan perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan demografi. Adapun yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut lingkungan demografi diantaranya adalah ukuran, populasi, struktur masyarakat umum, distribusi geografi, campuran etnis, serta distribusi pendapatan. Hal ini sangat mempengaruhi pasar atau permintaan. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah kondisi alam yang berjalan secara alamiah, di mana perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Contohnya iklim, cuaca, topografi, dan kondisi geografi wilayah maupun sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Dari pembahasan di atas, maka dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan.
yaitu kemampuan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan salah satu cara agar bisnis dapat dikelola secara berkelanjutan. Meskipun demikian, faktor yang sangat penting dalam mengelola bisnis adalah memperoleh keuntungan bisnis. Keuntungan mempunyai pengertian yang sangat luas dan berbeda bagi setiap individu atau kelompok yang memiliki bisnis. Tetapi di samping itu, kelestarian lingkungan harus dijaga. Analisis lingkungan eksternal tujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penelitian. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Dalam jangannya saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.